Nama saya Regin Sunarko, kelas 9 SMP Santo Yusuf II. Dan sekarang, saya akan mempresentasikan tentang makna dua ayat kitab suci yang berhubungan dengan nilai-nilai kerajaan Allah sebagai dasar untuk mengembangkan hidup bersama. Ini adalah kedua ayat yang saya temukan dan akan saya bahas lebih dalam mengenai makna dari setiap ayatnya. Sekarang, saya akan membahas ayat pertama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Saya akan membacakan isi ayatnya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat yang baru saja saya bacakan mengingatkan kita akan gaya hidup jemaat mula-mula, yaitu hidup jemaat perdana. Para rasul hidup dalam kasih dan saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Jadi merupakan tantangan bagi setiap murid Kristus di masa pandemi ini. Karena sekarang kita hidup di saat sosialisasi berbatas, sehingga membawa kecenderungan orang hidup berfokus pada kepentingan diri sendiri, artinya muncul sikap individualisme. Maka melalui ayat ini, kita diingatkan untuk mau peduli dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Berbuat kasih tanpa menunggu keadaan materi berlebih. Jika kita tidak mau berbuat kasih, maka hati kita akan dipenuhi dengan keserakahan dan tidak pernah merasa cukup. Kita dapat berbagi dari berapapun yang kita miliki. Berbagi kasih juga bukan selalu tentang materi, tapi bisa melalui pemberian diri, waktu, tenaga, dan lain-lain. Contohnya, menanyakan kabar, membantu menjelaskan materi belajar pada teman, mendoakan, dan banyak lagi. Dengan berbuat kasih, kita menciptakan kedamaian dan juga kasih, yang merupakan salah satu nilai kerajaan Allah. Ketika hati kita dan orang-orang di sekitar kita damai, maka kerajaan Allah sudah hadir di antara kita. Karena salah satu nilai kerajaan Allah adalah kedamaian. Sekarang, saya akan membahas ayat kedua terkait nilai kerajaan Allah sebagai dasar untuk mengembangkan hidup bersama. Dari Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Saya akan bacakan isi ayatnya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Salah satu nilai kerajaan Allah adalah kasih. Kerajaan Allah ada dan hadir di tengah-tengah kita jika kasih ada di situ. Pada ayat ini, Tuhan meminta pada kita bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Musuh pada ayat ini adalah orang yang telah menyakiti dan membenci kita. Tuhan ingin kita tetap mengasihi orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Dan bahkan, Tuhan ingin kita mendoakan orang yang telah mencaci maki kita. Perintah ini bertentangan dengan kebiasaan atau kecenderungan manusiawi kita. Biasanya, kita akan membalas perbuatan yang tidak baik dengan hal yang setimpal, menuntut keadilan, dan bahkan menginginkan hal buruk bagi teman yang merupakan musuh kita. Maka perintah pada ayat yang baru saja saya bacakan, yaitu mengasihi musuh kita, merupakan hal yang tidak mudah. Tapi jika kita murid Tuhan,
dan jika kita memiliki relasi yang dekat dengannya. Kita bisa meminta pada Tuhan untuk mengubah hati kita, seperti hatinya. Hati yang berbelas kasih pada semua orang, termasuk orang berdosa. Maka, saya mau belajar dari Tuhan Yesus sendiri, untuk dapat menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah pergaulan saya. Sebagai langkah awal, saya akan mulai mengambil waktu khusus untuk mendoakan teman yang sering membuat saya jengkel. Lalu berikutnya, belajar untuk menunjukkan kasih pada orang tersebut. Saya percaya rahmat Tuhan memampukan saya, dan saya berdoa jika semua murid Tuhan melakukan perintahnya, yaitu hidup dalam kasih, maka kerajaan Allah benar-benar bisa dirasakan di tengah-tengah kita. Amin. Jadi, tadi adalah makna yang saya dapat dari kedua ayat yang saya temukan. Intinya, dari ayat Kisah Para Rasul 2, ayat 44-45, kita belajar untuk mau peduli dan berbagi kepada orang lain. Dan dari ayat Lukas 6, ayat 27-28, kita belajar untuk melakukan tindakan kasih, salah satunya dengan cara mengasihi musuh kita. Tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan yang menciptakan suasana kasih dan kedamaian, yang merupakan salah satu nilai kerajaan Allah, dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.